Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kesempatan yang ceria, yang cerah, waktu pagi segar semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan atas ketulusan, keikhlasan untuk menggapai ridha ilahi senantiasa Allah memberkahi kita, amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari Kitabus Shalah. Untuk pagi ini kita akan masuk kepada Babus Sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dat tasyahud. Bab yang menjelaskan tentang sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Ya, setelah tasyahud. Hadis ini nanti akan kita sampaikan dua hadis yang sama-sama isinya yaitu berkenaan dengan masalah sholawat. Hadis ke-227, Hadis Ka'ab bin Ujrah an Abdurrahman bin Abi Layla. Hadis yang bersumber dari sahabat Ka'ab bin Ujrah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Qala, ia berkata, Lakiyani Ka'ab bin Ujrah. Ya, kata Abi Layla, aku ini berjumpa dengan Ka'ab bin Ujrah. Faqala, maka Ka'ab bin Ujrah bilang, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau, kata Ka'ab, maukah engkau aku beri hadiah yang ini telah kudengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka jawab Ka'ab, bala, tentu iya. Fa'ahdiha li, maka hadiahkan itu untukku. Faqala, maka Ka'ab mengatakan, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakulna. Aku ini pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlal bait. Rasul, bagaimana bersolawat kepada engkau selaku ahlul bait. Fa innallaha qad 'allamna kaifa nusallimu 'alaikum. Sesungguhnya Allah itu telah mengucapkan kepada kalian. Artinya bagaimana sholawat yang diucapkan yang Allah itu telah mengajari kepada kalian. Qala, maka Nabi bilang, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan, selawat, berilah kerahmatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan selawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji juga maha agung. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkailah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
sebagaimana engkau memberkahi kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji dan juga maha agung. Ini redaksi yang pertama, ya, redaksi hadis riwayat Imam Bukhari. Redaksi yang kedua, hadis Abi Humaid As-Sa'idi, hadis Abi Humaid As-Sa'idi, annahum qalu, sesungguhnya para sahabat itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifan nusalli alaika, bagaimana kami ini bersolawat kepadamu? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bilang, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarga, istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana kama shalaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan salat kepada kepada keluarga Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi, dan berkailah kepada Muhammad, istri-istrinya, keturunannya, kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau memberkahi kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji, maha agung. Nah, ini jamaah yang telah dimuat oleh Imam Bukhari. Dua redaksi tentang bacaan sholawat di dalam sholat itu. Nah, kemudian kita telaah perihal kedua hadis ini, bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bersolawat kepada beliau, bersolawat kepada beliau. Yang hadis ini cukup, ya, tenar, cukup masyhur, yang diriwayatkan oleh Muslim, sumbernya Abu Hurairah. Rasul pernah bilang, man sholla alayya wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah itu bersolawat, artinya memberikan rahmat, memberikan balasan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi tadi sebanyak 10 kali. Ada 10 kali lipat. Nah, ini sejalan dengan firman Allah surat Al-An'am, surat Al-An'am 160, bahwa man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipat kebaikan itu. Nah, inilah dari sekian banyak hadis, kemudian Al-Qur'an itu sangat sinkron untuk perihal pahala, perihal balasan, ya. Kemudian sholawat. Nah, sholawat kita ini terus terang yang kita baca setiap kali pada saat sholat ini mengandung nilai yang sangat berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan Rasulullah SAW selaku umat beliau. Nah, maka dari contoh sholawat yang ada, yang telah ditegaskan oleh Rasulullah di riwayat Bukhari tadi ada 2, di riwayat Muslim juga ada, di riwayat Musnad Asy-Syafi'i ya juga ada. Maka dari sekian banyak sholawat yang diajarkan Rasulullah, ternyata banyak di kalangan ulama itu membuat sholawat sendiri. Jangan kepirengan ya, ada sholawat macam-macam, sholat berbagai macam sholawat. Nah, untuk ini hemat kami, kita nggak usah terusik, ya nggak usah terusik dengan berbagai macam sholawat, ya sholawat yang berbagai macam nama itu. Kita sudahlah cukup untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, itu. Adapun mereka yang punya sholawat kemudian baca sholawat macam-macam itu, bahasa kami nggak usah terusik, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, itu aja.
Nah, ini sehingga kita tidak mementahkan pendapat yang lain dan juga tidak menyalahkan. Yang penting ajakan kami, ayolah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari sholawat-sholawat yang diajarkan Rasulullah itu tentang bacaan sholawat setelah tasyahud. Ya, khususnya ini kita bahas setelah tasyahud akhir. Baik sholatnya itu langsung 1 rakaat seperti sholat witir, kemudian 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, 4 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang sekian rakaat. Itu pentingnya bahwa ketika tasyahud akhir itu hendaknya untuk dibaca sholawat. Habis tasyahud kemudian sholawat, dan kita akan baca doa-doa yang pada penjelasan yang lalu kita akan sudah kita ajari berbagai macam doa-doa yang telah dipaparkan oleh Rasulullah SAW juga. Nah, ini perihal tentang hukum, ya, perihal tentang hukum, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Ya, kemudian yang sunnah itu mazhabnya Imam Malik, kemudian Imam Hanafi. Beliau menyampaikan bahwa sholawat tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Adapun ulama yang lain mengatakan wajib. Kemudian nanti kita tutup dengan doa plus dengan salam. Nah, untuk perselisihan ini lagi-lagi ya kami sampaikan di dalam sholat itu penting, dalam sholat itu perlu, dalam sholat itu butuh akan doa yang kita baca itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita hanya menyimpulkan saja, kemudian kalau kita berbicara oh ini sunnah, kemudian boleh untuk tidak kita lakukan, kemudian ini wajib sehingga kita lakukan sebuah penekanan, kita cukup mengambil hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli itu. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah mengajarkan, kita ikuti. Ini lebih aman, ya, lebih aman dan lebih enjoy. Maksudnya apa? Kita itu senantiasa patuh dan taat kepada Rasulullah, dan belajar kita itu bagaimana anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu kita lakukan. Artinya boleh kita itu berbicara ini hukum sunnah, hukum wajib, ini hukum halal, ini hukum mubah, hukum makruh. Itu dalam taraf fikih, Tapi dalam taraf syariah, ayolah kita berangkat untuk melakukan kesunahan dan anjuran Rasulullah itu secara hukum, tapi secara syariat kita itu senantiasa patuh dan taat kepada Rasulullah. Apa disabdakan Rasulullah adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini lebih aman dan memacu diri kita itu untuk selalu berbuat baik, selalu. Makanya bahasanya kalau kita mengambil bahasa fikih hukum sunnah, nah, hukum sunnah, lantas kemudian kita tinggalkan, apakah kita tidak rugi? Terus terang Imam Ghazali ketika membicarakan tentang hukum wajib, taruhlah sholat wajib, itu kan seperti jaring itu. Jaring itu kan ada lubang-lubangnya. Sementara garis yang menjadi jaringan itu adalah hukum wajibnya. Sebagai kehidupan yang kita itu adalah melaksanakan kewajiban ibadah, semuanya kita lakukan. Terus terang kita itu masih butuh gitu loh. Dan juga ya kita akui bahwa amal ibadah yang wajib kita itu insya Allah masih belum maksimal. Ini terang-terangan aja, masih belum bisa sempurna. Apakah kita tidak butuh untuk sholat sunnah sebagai tambelannya? Maka lubang-lubang yang ada di jaring-jaring itu ibarat untuk menutupinya, hendaknya engkau melakukan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, ini agak melebar dikit. Nah, terus terang, kita hidup ini harus punya unggulan, harus punya andalan. Para sahabat dulu itu mengantarkan ke surga. Memang para sahabat itu secara keseluruhan baik.
luar biasa dan nilainya tidak bisa terkalahkan dengan kita-kita ini. Ya. Tapi mereka pun juga punya andalan, punya unggulan amalan apa? Amalan sunnah. Bukan amalan wajib. Kalau wajib semuanya harus. Tapi kalau sunnah itu hendaknya setiap kita berupaya untuk mengambil sunnah apa yang aku harus istiqomah. Bayangkan Bilal bin Rabah. Itu andalannya nopo? Nek kapan wudu? Salat kan ya. Itu ternyata mendahului Rasulullah untuk masuk surganya. Rasul ketika Mi'raj ditunjukkan surga, ternyata di surga itu ada sandalnya Bilal. Nah, ketika turun ketemu Bilal, waktu sudah selesai Isra Mi'raj itu, ketemu Bilal, Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau sudah mendahului saya untuk bisa masuk surga? Sandal Anda itu sudah berada di sana itu. Jadi menunggu Bilal. Umpama trompa itu kelotak-kelotak wonten mriku. Umpama sandal, ya bahasanya itu kan khidha. Ya. Ya, sudah berada di surga menunggu Bilal. Amalan apa? Ternyata Bilal ini habis wudu sholat. Habis wudu sholat. Ini rutin Bilal itu lakukan. Itu Bilal bin Rabah. Amalannya apa? Sunnah. Bukan wajib. Kalau wajib sudah lumrah. Utsman bin Affan. Andalannya apa? Walaupun beliau seorang yang mulia, beliau punya andalan kedermawaannya dan juga rasa malunya begitu tinggi terhadap syariat itu. Mengantarkan ke surga. Abu Bakar, ya, kerelaan hartanya untuk dibantukan kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab, seorang yang gagah berani, yang tangguh untuk menjalankan syariat dan menegakkan syariat yang diajarkan Rasulullah. Macam-macam tebas, macam-macam dengan Umar. Ketegasannya itu mengantarkan untuk masuk ke surga. Ya, kemudian satu contoh, ini agak sedikit panjang dikit. Ya, ketika Rasulullah itu duduk-duduk di sebuah majelis ilmu, banyak sahabat. Ternyata ada sahabat satu datang. Beliau Rasulullah bilang gini, akan datang seorang yang ahli surga. Beliau itu berjenggot dan basah, jenggotnya basah, dan beliau sambil bahasanya itu nyangking sandal. Nah, sandalnya digocoki ngoten, dibetok. Dugi. Terus si Abdullah bin Amr ibnul As, mosok wong iku. Diam jamaah semuanya. Besok hari majelis taklim hadir lagi. Rasul bilang akan hadir di kalangan kita ini seorang yang ahli surga. Beliau jenggotnya basah, kemudian dan beliau sedang membawa sandal. Besok lagi juga hari ketiga. Abdullah bin Amr ibnul As itu penasaran, mosok wong iku ya. Wong koyo ngono pantesan. Cara hati gitu. Nah, ternyata Abdullah bin Amr ibnul As pingin tahu gitu loh, pingin tahu apa sih orang ini kok bisa disebut Rasulullah itu ahli surga itu loh. Ternyata kemudian hari Abdullah bin Amr ibnul As ingin singgah di rumahnya selama 3 hari. Sahabat ini kalau singgah itu ada apa? Sehingga cari alasan. Ya Pak, ngapunten, saya ini ingin tinggal di rumah jenengan. Apa sebab saya ini dengan keluarga tidak tenang, tidak aman, habis rame gitu loh. Itu sebagai alasannya. Kemudian dipersilakan, silakan kau tinggal di rumahku selama 3 hari. Ini maksudnya apa? Tinggal di situ itu maunya itu ngecek gitu. Apa toh amalan sing dipun andalaken pada Rasulullah itu sudah bilang dia ahli surga. Dicek setunggal dinten waktu dalu nggih mboten ketinggal dheweke melakukan salat malam mboten ketinggal. Waktu duha nggih mboten. Kemudian hari kedua, hari ketiga pun juga demikian. Hari ketiga habis. Ini mau pulang, mau izin. Ternyata terus terang, Pak, ngapunten,
kula singgah di rumah jenengan niki kala winginane niku sampai sakmenika mboten wonten napa-napa kali keluarga kula. Cuma kula niki pengin tahu napa sih amalan ingkang jenengan lampahi terus ngoten. Lah nggih kula ningali dinten pertama mboten ketinggal sing luweh ngoten. Dinten kedua, dinten ketiga nggih ngoten. Napa jenengan ingkang istiqomah untuk menjalankan? Saya ingin tahu, ternyata apa? Beliau bilang gini, saya ini dalam kehidupan tidak punya rasa hasad, tidak punya rasa dengki kepada orang lain. Oh, baru jawabannya, oh, manduk-manduk. Anda lain apa berarti? Boten gak ada rasa iri, dengki, hasud. Ada orang lain rezekinya wadah, rezekinya wah luar biasa, hidupnya enak sejahtera, pun sampai curiga kepada orang lain. Ayo sepeda motor anyar paling tekon di oleh arisan wis biasa wong kampung niku paling tekon jedul paling nggih mantun nyambut tembuti teng bank. Ini kan image yang kotor gitu loh. Lah biarkan, biar itu pinjam, biar itu dapat apapun itu terserah itu. Kita nggak usah terusik gitu. Makanya jiwa kita harus kita belongkan ikhlas, tulus, tidak ada rasa hasad, rasa dengki kepada orang lain. Ini yang menjadikan andalan. Lah sak menika andalan kita nopo? Nopo? Ini sunah-sunah nih. Harus kita miliki gitu loh. Mungkin sholat sunahnya ajek ya, dalam sholat rawatibnya mboten nate kita tinggal, sholat jamaahnya ajek, kemudian sotakonya, kemudian untuk tamu dihormati, itu upaya kita harus kita miliki. Bahasanya harus punya andalan, kita itu punya unggulan. Nah, pun balik malih apa nih kok? Nah, ini perihal tentang hukum wajib tadi, hukum wajib. Ya sudahlah, untuk sunnah wajib kita berupaya melaksanakan, khususnya dalam sholat, sehingga nanti kita tidak terusik dengan ini sunnah, kemudian tidak kita lakukan. Maka bagaimana akan bisa maksimal untuk ibadah sholat kita meraih 100%? Kemudian kita tahu bahwa ini hukum sunnah, kemudian kita tinggalkan. Banyak sekali kan jamaah yang sholat itu dengan cepatnya apa yang dibaca? Al-Fatihah. Sunnah hilang. Allahu Akbar. Amin. Wonten? Berapa menit? 7 menit. Mulai alhamdulillahirabbil alamin cepat. Pokoknya satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaahnya ya nopo nih? Ya kita sampaikan dalam hal-hal seperti ini buat untuk nasihat kita nih. Kemudian suratnya tidak ada. Rukuk Allahu Akbar tidak dibaca. Sami Allahul hamidah. Semuanya sunah-sunah tebas semuanya, hilang. Apa yang kita andalkan gitu? Kita diberikan waktu untuk apa, kemudian kita kesempatan yang luang, kemudian kita buat kejar-kejaran ya, buat kejar-kejaran. Ini nanti yang akan mengantarkan kita itu ke surga. Nah, ini baik. Untuk hukum saya sampaikan, ketika sholat ini ayo ya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini lantas membaca sholawat tahiyat akhir itu sudah kita berprinsip kita sampaikan bagaimana pendapat para ulama tentang hukum wajibnya. Ya, hukum wajib di antara yang menekankan itu adalah firman Allah surat Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bagaimana solawatnya Allah? Memberikan rahmat. Solawatnya malaikat
maghfirah, memintakan ampun kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan ya salam ya sebagai bentuk sebuah keselamatan. Dan solawat kepada Nabi, terus terang jangan terkecoh bahwa Nabi masih butuh doa. Nabi masih butuh doa. Tidak, Rasulullah itu dosa yang lampau, dosa yang akan datang dimaafkan. Kita bisa bayangkan hadis Rasulullah yang Rasulullah itu ditanya oleh istrinya, atakallafu hada, wahai Rasul, apakah engkau memaksakan Anda sholat malam tidak pernah putus, kemudian kakinya sampai bekat, kakinya sampai bengkak. Rasulullah sholat malam seperti itu. Ternyata apa? Aisyah melanjutkan, waqad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa engkau yang lampau dan yang akan datang itu sudah dimaafkan oleh Allah. Kenapa engkau paksakan diri Anda? Ternyata Rasul bilang, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nah ini, jadi Rasulullah itu sudah selamat, ya sudah selamat. Kita yang butuh kepada beliau, kita butuh kepada beliau. Apa itu? Nanti syafaatnya, bantuannya ketika di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Siapa lagi yang bisa menolong selain wasilah terhadap Rasulullah SAW selaku umat beliau? Nah, ini kita harus baca itu. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tentang firman Allah surat Al-Ahzab 56 itu, bahwa sesungguhnya Allah itu telah mengabarkan kepada hambanya mengenai kedudukan Nabi sebagai hamba yang ditempatkan oleh Allah itu tempat yang mulia, tempat yang tertinggi. Malaikat terdekat akan terus menyanjung beliau, memuji beliau. Ini para malaikat. Nah, para malaikat juga mendoakan terhadap diri beliau. Begitu pula Allah Ta'ala memerintahkan pada makhluknya yang berada di bumi untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Jadinya makhluk di langit dan di bumi semuanya menyanjung beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk, berarti ada makhluk yang tidak berakal, makhluk yang berakal seperti kita butuh bantuan beliau dan bersolawat kepada beliau. Makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan kita tidak paham untuk bagaimana cara mendoakan, tapi beliau itu juga mendoakan kepada Rasulullah SAW ya, sebagai makhluk yang mulia. Nah, ini sebagai dasarnya bahwa sholawat ya, dalam sholat sebagai penutup itu adalah hukumnya wajib. Lantas ya, sampai kalau ini tidak dilakukan dan menjadikan panduan, Rasulullah itu betul-betul memerintah hal ini. Dalam satu hadis dari sahabat Fadhalah bin Ubaid, hadis ini isinya berikut: Sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yat'u fi sholatihi lam yumajjidillah. Rasulullah itu mendengar seorang laki-laki yang berdoa di dalam sholatnya. Beliau itu didengar Rasulullah lam yumajjidillah, tidak menyanjung Allah, tidak memuji Allah. Walam yusolli ala nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasul SAW, maka Rasul mengatakan, ajalah hadza, orang itu terburu-buru, gupuh ngoten lho. Salate mboten konsentrasi, artinya terburu-buru. Summa da'ahu faqala lahu, maka Nabi setelah selesai Nabi memanggil beliau, auli ghairi atau yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidihi rabbi jalla wa azza. Wahai hamba Allah, apabila engkau, ini penyampaian Rasulullah kepada orang yang terburu-buru tadi, tidak memuji Allah dan juga tidak bersolawat kepada nabinya. Lantas Rasul bilang gini,
Apabila engkau itu mendirikan sholat, maka mulailah dengan tahmid, memuji Allah, wasana, menyanjung Allah, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawatlah kepada nabi, kemudian setelah itu berdoa bima sya'a, sesuai yang dikehendaki. Artinya apa? Untuk sholawat ini kita patok, harus kita baca, wajib kita baca sebagai realisasi dari sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sudah, ini kita patoki. Nah, kemudian hadis ini juga menjadikan patokan untuk ketika berdoa itu agar menyanjung Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi. Lah, karena doa selain sholat itu adalah bebas, kalau sholat itu adalah mengikuti apa yang dibacakan Rasulullah, maka kita wajib mengikuti. Kemudian yang kedua, kalau sudah berada di luar sholat, maka sayangnya ketika kita itu memohon kepada Allah, Allah dipuji dulu, disanjung dulu, Rasulullah disolawati dulu. Makanya ketika mubalek ataupun khotib ini kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, memuji, bersolawat kepada Rasulullah diawali dulu. Atau pujian-pujian yang lain. Bahasanya apa? Ketika kita berdoa itu jangan langsung diperontok, bahasa ngoten. Sing diingini langsung, ya Allah curahkan rezeki, langsung diperontok. Ya kita puji dulu, kita puji ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Allah engkau maha memberikan rezeki, engkau maha pengampun. Kita puji dulu. Nah, bahasa nek kapan kita niku pinjem atau minta bantuan kepada orang lain, ya napa jenengan? Rayu. Dipun rayu riyen kan ya? Dirayu. Ya, ngobrol sae-sae. Engko nek wis sae gonge ditokno. Pak, ngapunten ya. Jenengan niki termasuk Pak RT ingkang sae bertanggung jawab kepada lingkungan. Sae Pak, wis muga-muga jenengan tatos terus. Ujung-ujunge ngene, Pak. Kula nyambut arta Pak ya, butuh kula niki. Bareng mantun dipuji. Jawab Pak RT, wis sampe nyele piro? Langsung dikei longgaran kok. Wis Pak mboten kata-kata 1 juta mawon. Pak Tamir ikut disanjung riyen akhirnya cair. Lawan bahasa nek cair niku kita ya bagaimana kita melemaskan suasana itu. Ini kan bahasa-bahasa yang secara psikologis itu seorang tidak bisa berkutik gitu, tidak bisa berkutik kalau nggak ada rasa marah. Dan memang sejatinya seperti itu akhlak kita itu. Ya. Kalau menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian kita butuh apa yang kita inginkan, insya Allah ini bukan pujian yang tiada buktinya. Makanya memuji itu betul-betul dianjurkan dan dibolehkan. Tapi kalau memujinya itu tiada bukti, artinya enggak realita, maka jangan itu. Jangan. Artinya tiang niku mboten sae dibilang sae. Tiang niki biasa sholat jamaah rutin dibilang enggak. Atau orang ini enggak pernah sholat jamaah tapi disanjung, Pak jamaah jenengan luar biasa. Padahal enggak pernah. Ini enggak boleh itu. Makanya seorang sahabat ketika ketemu sahabat yang lain, ada seorang yang menyanjung gubernur. Gubernur itu dipuji dengan ketinggian yang luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Sahabat yang lain tadi langsung bergerak mengambil pasir di sawur teng wajah ingatan. Beliau sambil bilang, amar Rasul sallallahu alaihi wasallam an-naksiyah biwujuhil maddahin biturab. Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk menaburkan ke wajah orang yang suka memuji dengan taburan tanah ataupun pasir. Bahasa kasare, ini ono wong balik nyanjung ae lemparan pasir. Nah, itu maksudnya
ini memuji yang berlebihan yang tidak sesuai dengan realita. Tapi ya jangan diterapkan. Nah, maksudnya apa? Penerapan ini nanti akan rame gitu loh, akan tawur. Nah, bahasa yang lain, tunjukkan bahwa Anda itu terbuat dari tanah. Hendaknya Anda itu bisa merendah, Anda itu bisa memaklumi bahwa diri Anda itu berada di nilai yang terendah untuk ciptaannya. Tapi Anda mulia ketika Anda itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa ketika ada orang memuji, hendaknya harus disadarkan dirinya. Dakwah halus lebih dahulu diutamakan. Ya. Makanya di salah satu pondok itu dulu ya teman-teman hadis-hadis yang segetol itu mereka praktekkan gitu loh. Mereka praktekkan. Kemudian hadis yang orang sholat lewat di depannya itu kan uktulu, bunulah, tapi bunulah dimaknai pukulah. Ini dipukul temenan. Tapi kita kan ya, demikian pasir itu ada orang nyanjung mau dilempar sama temannya. Nah ini artinya teks-teks yang hadis Rasulullah itu ya kita melihat loh, kita melihat efeknya. Umpam orang ini memuji, ya biasanya memuji ini loh, sing kuwatan niku pil-pilan iki lho. Kampanye. Diwapi-api ro pilihane iku. Diwapi-api nanti sanjung, kemudian orang-orang tertarik. Nah, ini yang boleh ya, disampaikan dulu aja. Pak, nek jenengan berlebihan untuk menyanjung padahal orang itu tidak. Ingat hadis Rasulullah. Apakah aku praktekkan? Oh, jangan. Nah, kemudian habis itu doa. Lah doa-doa tentang penutup sholat ketika selesai itu kan kita berdoa tentang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan doa. Nah, doa-doa itu ya hanya untuk dibaca. Nah, kemarin saya jelaskan ada 11 macam. 11 macam untuk kita bisa memilih. Sehingga hadis ini bahwa sehabis sholawat kemudian pilih doa yang engkau inginkan. Nah, untuk ini kami sampaikan bahwa kita mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, walau ada pendapat yang lain itu berdoa semaunya. Berdoa semaunya. Sehingga doanya itu bisa minta jodoh, bisa minta ya rezeki, bisa minta anak, bisa dan lain-lain. Nah, untuk hal ini kami sampaikan karena sholat ini doanya ayo kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan sampai sekian macam. Kemudian ada yang lain macam-macam doa-doa yang lain. Nah, kita ikuti aja apa yang didahulukan oleh Rasulullah. Nah, ini. Lalu efek dari orang yang ya tidak mengingat Allah dan juga tidak bersolawat kepada nabinya, ini dalam hadis Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Nasrul Albani. Hadisnya bilang gini, majalasa qaumun majlisan lam yadkurillah fihi. Suatu kaum yang duduk di majelis kemudian tidak berzikir kepada Allah, walam yusolli ala nabiyihim, dan tidak solawat kepada nabinya, illa kana alaihim tiratan. Nah, ini melainkan bagi mereka ada dosa. Dosa. Fa in syaa adzabahum, jika Allah menghendaki akan menyiksa mereka, wa in syaa ghafara lahum, dan jika Allah menghendaki Allah memaafkan mereka. Maknanya ayo kita ringan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah, bagaimana waktu-waktunya? Banyak. Sholat, kemudian juga pagi hari, kemudian kita berdoa, itu kan kita masukkan solawat-solawat. Sehingga kalau orang itu tidak pernah solawat,
Rasul juga menyampaikan al-bakhilu man dzukirtu indahu. Orang yang bakhil ketika disebut namaku summa lam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Disebut namaku, paling tidak ketika disebut Rasulullah solawat. Ya, tulus solawatnya, tulus dan ikhlas solawat kepada Rasul SAW. Kemudian hukum ini sampai terkena dosa, sampai orang itu mendapatnya melonggarkan. Ini kalau tidak bersolawat 1 kali selama seumur hidup maka kena dosa, maksudnya itu. Yang kedua, dalam kehidupan keseharian tidak pernah solawat maka kena dosa. Nah, ini perselisihan ini lagi-lagi sebuah pendapat gitu loh. Tapi yang jelas kita hendaknya seianya setiap waktu itu kita butuh untuk baik dan dicatat nilai yang termulia di hadapan Allah, sehingga seianya dalam hidup ini melakukan yang soleh. Insya Allah dengan kesolehan kita akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Saged dipun tampi. Baik jamaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji untuk sholawat kepada Rasulullah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan ya bisa kita praktekkan secara tulus untuk membaca sholawat-sholawat yang telah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.